Kalau kita lihat ada pernyataan dari Menteri ESDM yang mengatakan bahwa kriteria yang berhak mendapatkan subsidi BBM ini adalah UMKM. Ya. Sementara kalau dilihat begitu, ini ojol sempat tidak masuk dalam UMKM, tapi ternyata diralat kembali ya. Terkait dengan pihak-pihak yang berhak begitu Pak. Seiring dengan upaya pemerintah agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Tadi juga sudah disampaikan bahwa akan ada 2 skema. Bagaimana Pak Anda melihat skema ini dan juga sebetulnya yang berhak menurut kacamata Anda itu siapa saja dan seperti apa? Ya, memang subsidi BBM itu yang diperhatikan adalah 3 aspek. Pertama, daya beli masyarakat. Itu pertama itu harus diperhatikan. Kedua adalah kemampuan APBN atau kemampuan keuangan negara. Ketiga, jangan lupa adalah institusi yang mendapat penugasan. Karena ada subsidi, ada juga namanya kompensasi yang ujungnya sama sebetulnya. Apa itu subsidi? Subsidi adalah kalau di APBN itu tercantum dalam APBN. Apa itu? Adalah minyak solar, minyak tanah. Minyak tanah itu ada karena kita masih pakai minyak tanah 500.000 kiloliter kurang lebih untuk kawasan timur karena belum ke gas. Nah, terus juga gas LPG ya, LPG 3 kg itu karena subsidi dan listrik. Sementara ada yang antara harga keekonomian atau harga produksi dan harga jualnya ada selisih, yakni Pertalite. Pertalite itu adalah penugasan namanya istilahnya, dan itu sifatnya kompensasi. Jadi keuangannya Pertalite itu ditanggung dulu oleh Pertamina. Padahal volumenya cukup besar, yakni kurang lebih Pertalite 34 juta kiloliter kurang lebih. Pertalite. Sementara solar tadi kurang lebih 19 juta kiloliter, sementara minyak tanah 500.000 kiloliter, dan LPG 3 kg gitu kita impor kurang lebih 8,3 juta metrik ton. Jadi subsidinya gas itu sampai 110 triliun, listrik 90 triliun, sementara BBM dan lain kurang lebih 70 triliun terdiri dari solar dan juga minyak tanah. Sementara Pertalite itu adalah ditanggung dulu oleh Pertamina. Ini besar juga, kurang lebih hampir 60 triliun karena selisihnya kurang lebih 2.200 kali 33 miliar liter, 33 juta kiloliter. Nah, itulah persoalan-persoalan kita hadapi. Lantas dari berbagai studi memang menyatakan bahwa yang menikmati subsidi itu bukan masyarakat kelas bawah. Jadi begini, bahwa subsidi sekali lagi adalah untuk meningkatkan atau mempertahankan kemampuan daya beli masyarakat dan juga untuk UMKM. Nah, tetapi faktanya adalah yang menerima subsidi itu adalah masyarakat justru kelas boleh dikatakan kelas menengah gitu loh. Nah, contohnya apa? Yang punya mobil dengan spesifikasi tertentu yang boleh menikmati Pertalite misalnya, dan padahal apakah yang punya mobil itu masih dalam kategori tidak mampu? Nah, ini pengelompokan ini Pak sebetulnya yang nampaknya jadi memang begini, Komisi 7 pernah mengeksersis demikian rupa. Jadi sudahlah, pertama adalah motor yang boleh Pertalite 10.000 karena harga Pertalite kurang lebih 12.200-an. Jadi ongkos produksinya itu kurang lebih 12.000. Nah, itulah. Pertama motor apapun boleh. Nanti kan kalau apakah moge motor gede, ya itu kalau itu ya kebangetan kalau yang pakai moge pakai lantas beli Pertalite misalnya. Lah kedua apa? Kalau memang masih dimungkinkan, yakni angkutan umum atau angkutan barang dalam kategori angkutan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari, terus itu ada kelas angkutannya. Kenapa? Karena ada kelas angkutan yang lain yang itulah berupa industri. Ini juga perlu dipikir. Itu sebenarnya gampang diidentifikasi. Ini pengelompokan motor ini juga pun nampaknya masih terus menjadi masalah. Semua motor berhak, karena kita percaya itulah yang menggunakan adalah katakanlah seperti tadi, orang yang tidak mampu atau usaha kecil, motor. Nah, ini karena kalau yang kita lihat hari-hari ini kan misalnya untuk kepentingan transportasi dan pengiriman barang dengan motor semua dilakukan dalam konteks usaha kecil oleh orang per orang meskipun korporasinya korporasi besar. Tapi biarlah yang menikmati adalah nanti juga yang si pengguna motor itu.
Jadi motor dan angkutan umum, khususnya angkutan umum plat kuning ya Pak? Plat kuning dan juga angkutan barang dalam skala kecil, misalnya ada nih spesifikasi angkutan yang dimaksudkan. Kenapa ini menyangkut tentang kebutuhan pokok misalnya menjadi penting karena kenaikan sedikit BBM akan mempengaruhi inflasi dan otomatis dengan demikian akan besar sumbangannya terhadap kenaikan kemiskinan. Hari-hari ini memang ekonomi sedang tidak baik-baik saja kalau kita lihat angka-angka, bahkan kita agak mengkhawatirkan dalam kuartal terakhir justru ekonomi tumbuh terus turun. Jadi sekarang tinggal 4,95% saja sebagaimana diungkapkan oleh LPM UI misalnya dalam 2 kuartal terus-menerus turun dari 5,11 menjadi 5,02 sekarang adalah 4,095. Hal lain sebagaimana kita juga tahu bagaimana kelas menengah turun anjlok sampai 8,5 juta kelas menengah misalnya, padahal salah satu penggerak ekonomi adalah kelas menengah juga. Baik. Nah, ini hal-hal yang sedang tidak baik-baik saja ekonomi kita di tengah-tengah tren dunia masih dengan suku bunga tinggi karena Federal Reserve juga tidak dengan serta-merta menurunkan suku bunganya meskipun ekonomi Amerika cukup membaik dengan inflasi cukup baik dan penyerapan tenaga kerja cukup baik. Tetapi tetap saja kita masih dengan rejim bunga termasuk bunga tinggi sehingga Indonesia juga tidak dengan mudah mendapatkan bunga murah. Maka mau tidak mau kita terus memberi kepastian hukum terhadap foreign direct investment berupa investasi. Ini penting sekali karena target pertumbuhan 8% yang dicanangkan pemerintahan Pak Prabowo itu selama di ujung itu memerlukan kurang lebih 13.000 triliun investasi. Artinya setiap tahun kurang lebih ada 2,5 atau 2.500 triliun investasi. Ini sesuatu yang tidak mudah. Baik Pak Tadi Sugeng. investasi bisa di energi baru, energi terbarukan termasuk di situ saya kira peluang bagus. Ya. Baik Pak, lalu terkait dengan rumusan kebijakan ya Pak. Ini kalau kita lihat kan selain dari tadi ya skema begitu ya Pak, ini kan ada skema juga pemberian bantuan langsung tunai. Bagaimana pandangan dari Komisi 12 ini terkait pemberian bantuan langsung tunai untuk subsidi BBM ini? Apakah Anda melihat bahwa bantuan langsung tunai ini akan cukup efektif dan juga efisien atau tepat sasaran? Atau Anda mungkin memiliki pandangan lain? Ya, saya setuju sekali. Bantuan itu seyogianya kepada keluarga atau kepada orang per orang agar bisa mempertahankan atau meningkatkan daya belinya. Sementara harga barang seperti hari ini yang disubsidi adalah barang adalah punya hukum-hukum tersendiri. Itu satu. Kedua, alangkah tidak adilnya yang tidak menggunakan BBM atau tidak menggunakan gas atau tidak menggunakan listrik tidak mendapat subsidi mereka. Padahal ini adalah masyarakat, banyak sekali masih masyarakat kita yang belum sambung listrik, bahkan dia juga masaknya masih serabutan, kadang-kadang pakai kayu dan sebagainya, dan itu tidak mendapat apa-apa karena yang disubsidi adalah gas, yang disubsidi adalah listrik. Bagaimana coba? Ada namanya sambungan listrik baru itu masih meskipun pemerintah itu mengaku bahwa tingkat elektrifikasi kita sudah mencapai kurang lebih 99,9%, tetapi ternyata faktanya di lapangan masih banyak sekali keluarga-keluarga yang tidak mampu belum tersambung listrik. Ini juga menjadi tantangan. Nah, maka dari itu namanya bantuan langsung kepada masyarakat tidak mampu jauh lebih tepat sasaran untuk meningkatkan daya beli.